Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatta Ananda Rumba dari kelompok 6 dengan nomor NIM 2014070097 akan menjelaskan tentang tabung. Sebelum Hatta masuk dalam materi pembelajaran, Hatta ingin bertanya, apa sih contoh tabung dalam kehidupan kita sehari-hari? Pasti teman-teman sudah tahu banyak tentang contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti kaleng susu, tong minyak, celengan, dan lain-lain. Kenapa sih mereka digunakan untuk menyimpan susu, minyak, dan lain-lain itu? Karena di dalam tabung itu memiliki sebuah ruang. Oleh sebab itu, tabung juga dinamakan dengan bangun ruang. Tabung merupakan sebuah bangun ruang. Setelah kita mengetahui contoh dari tabung dalam kehidupan kita sehari-hari, Atta pengen menanya pada teman-teman, apa sih pengertian tabung? Akan Atta bantu dikit nih. Tabung adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah alas. Yang kedua, tutup atau atap. Yang ketiga adalah lingkar atau selimut. Nah, jika tabung ini dipecah, akan membentuk sebuah jari-jari tabung. Jari-jari tabung terdiri dari 2 buah lingkaran kembar atau lingkaran identik dan 1 persegi panjang. Bisa kita lihat, tabung terdiri dari 2 buah lingkaran identik dan 1 persegi panjang. Nah, kan kita sudah mengetahui nih bagaimana bentuk dari tabung, contoh dari tabung, pengertian tabung. Pasti teman-teman pernah kepo, berapa sih volume atau banyak dari benda yang bisa ditampung di dalam tabung tersebut? Apakah itu air, minyak, susu, atau dan lain-lainnya? Nah, itu digunakan rumus volume. Apa sih rumus volume dari tabung? Gampang, volume dari tabung. Gampang, rumus volume dari tabung itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Volume dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas dari tabung itu rumusnya sama dengan rumus luas lingkaran, karena alas dari tabung berbentuk lingkaran. Jadi rumus luas alas dari tabung adalah V dikali R kuadrat dan dikali tinggi. Apa sih itu V? Apa sih itu R? V adalah sebuah ketetapan dari matematika yang mana V itu bisa dituliskan dengan 22/7 atau 3,14. Kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita menggunakan 3,14? Saat kita menggunakan 22/7, kita harus memastikan R-nya bisa dibagi dengan 7. R-nya bisa dibagi dengan 7. Baru kita bisa menggunakan 22/7. Contoh R yang bisa dibagi dengan 7 itu apa? 14, 7, dan kelipatan 7 seterusnya. Dan saat dia tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita menggunakan 3,14 seperti 10 dan lain-lainnya banyak. Contoh soal. Kita punya toples. Di dalam toples ini, Atta ingin menaruh air. Berapa volume air di dalamnya? Harus kita ketahui dulu, R-nya berapa. Apa sih itu R? Pasti
teman-teman ada bertanya. R itu adalah jari-jari. Jari-jari. Jari-jari didapatkan setelah kita membagi dua diameter, atau biasanya juga jari-jari ini udah ditentuin kok dari soalnya. Diameter, dan pasti kita harus menerangkan dulu yang namanya diameter sebelum kita mengetahui jari. Dalam lingkaran itu, jarak dari satu ujung ke ujung yang lain itu disebut diameter. Sedangkan jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jari-jari itu setengah dari diameter. Itu dinamakan dengan jari-jari. Nah, dalam toples Atta, Atta memiliki jari-jari dengan luas 7 aja deh. 7. Dan tingginya itu berapa ya Gusnya? 28. Nah, Atta punya jari-jari 7 dan tinggi 28. Udah lengkap semuanya. Lalu saatnya kita mencari volumenya. Rumus dari volumenya itu V kali R kuadrat dikali T. V karena dia 7, otomatis dia bisa dibagi 7. Lalu kita menggunakan V-nya itu 22/7. R-nya 7 kuadrat berarti dikalikan 2 kali dan dikali dengan 28. Set habis. 7 dibagi 7 habis 22 dikali dengan 7. Hasilnya berapa? Ya, 154 dikali 28. Berapa 154 dikali dengan 28? Ayo berapa? 104 berapa ya? 4.312. Jadi volume dari tabung ini adalah 4.312. Volume dari tabung ini adalah 4.312 cm kubik. Loh, kok cm kubik? Karena ini ada 3. 1, 2, 3. Ini kan cm, 7 cm, 7 cm, 28 cm. Maka dari itu kita buatkan cm kubik. Jelas? Lanjut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rumus dan cara menghitung luas permukaan dari tabung. Luas permukaan dari tabung itu caranya itu kita menjumlahkan semua, luas limut, luas alas, dan luas tutup. Tapi kita punya rumus simpelnya. Rumus simpelnya apa? Ini. Luas sama dengan 2. Tetap kita kali V dulu. Nah, setelah kita kali V, kita kali R, jari-jari tadi dalam kurung R, kita tambah dengan T. Oke. Nah, udah kan? Nah, ini kita mau bikinin lagi ilustrasi dari tabung yang udah kita bikin tadi. Tadi jari-jarinya ada 7, ininya 28. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. Berapa? 2 dikali 7, berapa V-nya tadi? 22/7 dikali R. R-nya berapa? 7 lagi ditambah tingginya 28. Nah, ini 7.
Ini 7. Awalnya kita dalam pengerjaan apapun kita harus mengerjakan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Berapa? 7 ditambah 28. 35. 7 dan 7 ini pembagian. Karena dia itu pembilang. Dia ini kan pembilang, ini sama dengan 7/1. Jadi ini pembilang. Jadi ini bisa kita bagi, jadinya habis. 7 dibagi 7 habis. Lalu kita kalikan 22 kali 22 berapa? 44. Ini nggak pakai kurung lagi karena udah kita tambahin. Nah, 44 dikali 35. Berapa? 44 dikali 35. 1540 cm kubik. Nah, udah dapat deh luasnya. Setelah sekian panjangnya Atta menjelaskan bagaimana luas dari tabung dan volume dari tabung, apakah teman-teman mengerti? Atta harap teman-teman sangat mengerti dan bisa mencintai matematika seperti saya mencintai matematika. Sekian penjelasan dari Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenggana Wulan Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika tentang balok. Pertama kita bahas dulu tentang pengertian balok. Jadi pengertian balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi dengan atau persegi panjang dengan tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Yang kedua ada sifat-sifat dari balok. Sifat-sifat dari balok itu ada 5. Yang pertama ada sisi balok berbentuk persegi panjang, rusuk sejajar yang sama panjang. Yang ketiga, semua diagonal bidang sisi yang berhadapan sama panjang. Diagonal pada balok ukurannya sama panjang. Diagonal balok berbentuk persegi panjang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus mencari volume balok. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 9 cm, 8 cm, 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Diketahui di sini panjangnya tadi 9 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 10 cm. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Panjangnya 9 cm, 9 dikali lebarnya 8 cm dikali 10 cm. Kita cari 9 dikali 8, 72 dikali 10 cm. Jawabannya 720 cm kubik. Pembahasan yang kedua yaitu rumus mencari luas permukaan balok. Di sini ada contoh soal. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas permukaan pada balok tersebut. Diketahui bahwa panjangnya 200, lebarnya 10 cm, dan tingginya 20 cm. Di sini tinggal masukin rumusnya 2 kali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T tutup kurung. Kita masukkan saja 2 kali 200 kali 10 ditambah 200 kali 20 ditambah 10 kali 20. Ini dijumlahin semua, dapatnya 2 kali 6.200 sama dengan 12.400 cm kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang prisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prisma terlebih dahulu. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup
identik berbentuk segi dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Terus kita masuk kepada sifat-sifat dari prisma. Sifat-sifat dari prisma itu ada 4. Yang pertama, prisma mempunyai bentuk alas, sisi samping berbentuk persegi panjang, rusuk yang tegak, dan setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus volume dari prisma. Di sini ada contoh sebuah soal, yaitu sebuah prisma yang luas alasnya 30 cm kuadrat dan tingginya 2 cm, tentukan volumenya. Di sini sudah kita ketahui LA luas alasnya itu 30 cm kuadrat dan tingginya 2 cm. Di sini kita tinggal masukin saja luas alasnya 30 dikali dengan 2 cm sama dengan 60 cm kubik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus mencari volume balok. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 9 cm, 8 cm, 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Diketahui di sini panjangnya tadi 9 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 10 cm. Tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Panjangnya 9 cm, 9 dikali lebarnya 8 cm dikali 10 cm. Kita cari 9 dikali 8, 72 dikali 10 cm. Jawabannya 720 cm kubik. Saya akan menjelaskan tentang sebuah kubus. Kubus adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk kubus. Baiklah, sekarang masuk ke sifat-sifat kubus. Kubus memiliki sifat kubus yaitu memiliki 6 bidang sisi yang sama, baik bentuk dan luasnya sama. Kubus berbentuk persegi. Kubus memiliki 8 titik sudut yang runcing dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Saya akan menjelaskan tentang volume kubus. Volume kubus. Ada yang tahu rumus volume kubus? Oke, volume kubus rumusnya ini gambar kubus ya. Ini kubus. Maaf, gambarnya nggak terlalu bagus. Ini ya. Jadi rumus volume kubus itu apa? Jadi ini. Volume kubus rumusnya S kali S kali S kali S, sisi kali sisi dikali sisi dikali sisi. Berapa sisinya? 40 dikali 40 dikali 40 dikali 40. Jadi hasilnya 120 cm kubik. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus, ada yang ingat rumusnya? Oke, di sini rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi kali sisi. Oke, 6 kali sisi kali sisi. Oke, sama dengan 6 dikali sisi tadi berapa? 10 ya. Di sini 40. Salah, di sini 40. Jadi 6 dikali 40 dikali 40, jadi hasilnya 9.600 cm kuadrat. Oke, hasilnya. Terus soal yang ketiga. Ya, baca ini soalnya. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 meter. Berapa sisinya? 10 meter ya. Hitunglah luasnya. Oke, di sini saya tidak bikin soal. Soalnya ini papan tulisnya sedikit ya. Oke, jawab. Penjelasan aja ya. Diketahui tadi apa? Diketahui memiliki panjang sisi oleh sisi. Yang diketahui tadi sisi ya. Sisi sama dengan berapa tadi sisinya? 10. Sisinya 10, oke. 10. Ditanya tadi apa? Yang ditanya tadi hitunglah luasnya. Jadi yang ditanya luas permukaan kubus. Oke, jawab. Jawab L luas ya. Luas. Ada yang ingat nggak?
rumus luas permukaan kubus. Rumusnya adalah ini ya. L sama dengan 6 kali S kuadrat. S kuadrat sama dengan S kali S ya. Terus L luas 6 dikali berapa tadi ini? Terusnya 10 kali 10. Oke. Ya, sama dengan berapa tadi 6 hasilnya? 6 kali 10 dikali 10 berapa? Hasilnya 600 cm. Nah, terus ini ya. Jadi luas